Bener nggak sih kalau di STT itu ada mata pelajaran Islamologi? Wah, ada Bener? 3 SKS. Apa aja yang dipelajarin di Islamologi STT? Pengen Jadi tahu nih. di situ nanti dijelaskan fakta-fakta tentang Nabi Muhammad. Oh, faktanya fakta apa? Positif atau negatif? Jadi anak yang dahulu itu nganggapnya positif. Oke. Tapi ketika anak masuk Islam ternyata itu sesuatu fitnah. Oh gitu. Ya, jadi yang pertama itu Islam itu kan dibilang agama jin. Hah? Nah, Agama jin. ya karena kan Nabi Muhammad di Gua Hiro. Oke. Nah kan di gua ada siapa kan biasa Oke. gitu dikait-kaitkan lah, cocok logi lah gitu. Terus? Terus Islam itu dikatakan agama radikal, agama apa? Agama suka perang. Keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali bersama Junhi Channel. Ada yang menarik di channelnya Koh Donditan, beliau mengundang narasumber seorang mualaf, yang dulunya mantan misionaris yang menjalankan program kristenisasi, ketika dia masih kuliah di Sekolah Tinggi Teologi. Nah, bagaimanakah kisah pengalamannya waktu dia masih jadi penginjil? Mari kita simak videonya. Lu dengar-dengar katanya mantan misionaris. Ya seperti itu. Misionaris tuh ngapain aja kerjanya? Ya penginjilan, program kristenisasi. Kristenisasi. Jadi memang tujuan utamanya adalah kristenisasi. Ya. Daerahnya dulu wilayah kerjanya wilayah mana? Jawa Timur. Oh Jawa Timur malah. Oh gerejanya malah di daerah mana? Kerawang. Wilayah kerjanya Jawa Timur. Ya. Jawa Timur nih karena Malang dekat pusatnya. Karena kebetulan juga kan sekolah teologi juga di sana. Oh sekolah teologi ya. Lulusan STT jadi tahun berapa? Lulus Juni 2014. Juni 2014. Oh ya udah cukup lama ya. STT apa tuh? Di Malang? Ya. Nama juga nggak mau sebut? Ya, ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti hujan badai nanti. Hujan badai. Di STT itu ada jurusan apa aja? Lulusannya tetap STH, Sarjana Teologi ya, tapi konsentrasinya ada 3. Pastoral, lalu misi penginjilan, terus yang ketiga PAK. PAK itu pendidikan agama Pendidikan Kristen. agama Kristen. Berarti waktu itu ngambilnya yang Misi penginjilan. penginjilan. Karena itu jadi misionaris. Ya. Jadi kalau misalnya Bang Umar ini udah menyasar satu daerah tertentu gitu, terus apa yang dilakukan dari mulai perencanaannya? Penginjilannya. Jadi penginjilan itu ada 2 tipe. Tipe yang pertama tipe individual, yang kedua ini tipe daerah, tipe wilayah. Kalau misalkan tipe individual itu ada 2 juga, terbagi 2. Ada yang terencana, ada yang nggak terencana. Kalau yang tidak terencana itu, ya misalnya kita lagi makan mie ayam di warung atau di mana, kebetulan ada target nih. Nah biasanya kita main kode-kodean. Oh. Ya bahasa kode biasanya ada bahasa kodenya itu biasanya kita sebut orang gurun. Oh. Atau enggak kita sebut orang Ismail. Nah, seperti itu. Ismailite gitu ya. Ya seperti Itu maksudnya dia Mas Umar tuh waktu itu kalau pas lagi yang tidak direncanakan itu beberapa orang gitu ya. Ya, kalau yang tidak direncanakan tuh ya random. Jadi kalau kita mungkin lagi touring atau misalkan lagi berkeliling kuliner atau seperti apa, ada target yang memang kita mau memang tentukan untuk kita targetkan. Ada si fulan ini ya udah kita injili gitu. Oh, sudah berapa orang yang dimurtadin sama Mas Umar? Untuk formalnya 20. 20. Untuk yang nggak formalnya di bawah 100. Oh, oke. Di daerah Jawa Timur aja? Ada mayoritas Jawa Timur, yang lainnya di luar Jawa Timur. Ternyata programnya sangat sistematis, dia membaginya dalam 2 tipe yaitu tipe individual dan tipe daerah. Dan tipe individual terbagi 2 lagi yaitu tipe terencana dan tipe tidak terencana. Yang menarik mereka mempunyai kode khusus dalam menamai target penginjilan dengan sebutan orang gurun, orang Ismail. Ternyata hasil kerjanya gak main-main, dia mengaku sudah memurtadkan yang formalnya 20 orang, sedangkan yang tidak formalnya di bawah 100 orang. Mau nanya yang tadi di STT, bener nggak di STT itu ada syarat kelulusan, kalau mau lulus harus memurtadkan sekian orang gitu, betul nggak? Ya itu 20 tadi. Oh, 20? Ya 20. Dulu saya tahunya cuma ada 3, ada yang 5, ini 20. 20. Kalau nggak 20 nggak lulus gitu? Tetap lulus tapi apa ya dianggap kurang berprestasi ya. gitu ya?
Tapi terkadang ya ada makanya Nabi anak punya teman yang nggak punya basic penginjilan, tiba-tiba dia udah dapat. Oh gitu. Anak nggak tahu caranya gimana. Jadi kalau nggak salah nih, saya juga ada kalau nggak salah ada brosur tuh, yang kalau mau kelulusan dia minimal harus membawa orang-orang dari ring keluarga pertama gitu katanya. Ya gitu ya. Nanti kalau enggak baru dari ring kedua gitu ya. Ini 20 orang. Ya 20. Okay. Atau bisa ada pilihan lagi. Kalau misalkan dia nggak bisa 20, ada yang 10. Oh gitu. Ada yang 10. Jadi minimal 10, ada yang maksimal 20. Tapi ada juga pilihan lagi. Kalau misalkan benar-benar nggak bisa, cari kader yang bisa masuk sekolah teologi. Jadi itu nilainya 2. Oh gitu. Nilainya 2. Jadi kita bisa bawa orang masuk STT itu juga ada nilainya. Ya, karena kader sebagai mahasiswa teologi nilainya 2 kalau misalkan kita dapat orang kan. Dia seperti dapat 2 jiwa gitu, dapat jiwa dalam penginjilan. Oh begitu, jadi syarat utama lulus kuliah di STT Misi Penginjilan itu harus mengkristenkan maksimal 20 orang. Tapi kalau gak bisa mencapai target akan diluluskan juga, dengan ketentuan tadi yang sudah dijelaskan Mas Umar. Oke kita lanjut lagi. Bisa kasih contoh nggak? Misalnya situ sama teman lagi di warung misalnya. Terus ada Ismailite gitu, ada orang Ismail gitu. Biasanya apa duluan yang diomongin biasanya? Biasanya kalau misalkan kita mau penginjilan, yang pertama jangan tanya agamanya langsung. Oke. Terus yang kedua, jangan pernah bahas Yesus, jadi ganti Isa. Nabi Isa. Ya, karena kalau Yesus kan, denger ya. Karena kalau Yesus itu terlalu udah benar-benar nih Kristen nih. Ya. Tapi kalau Isa kan masih familiar sama Al-Quran. Oke. Terus yang ketiga, jangan pernah bahas Yahudi. Oke. Apalagi bilang pro Yahudi, itu langsung ditolak. Ya. Oke. Terus yang ngomongin apa jadi? Jangan juga bahas perang salib. Oke. Ya. Jadi kita biasa tanya, Mas, biasanya ibadahnya di mana? Gitu. Jadi ibadah ini kan umum. Kalau misalkan dia tunjuk pura, ya berarti udah ketahuan nih identitas agamanya. Kalau misalkan dia bilang, masjid di pertigaan misalnya, atau musola di perempatan, udah ketahuan nih berarti identitas agama. Jadi dari situ kita paham dari pertanyaan yang sederhana. Terus? Yang disebutkan Mas Umar tadi merupakan SOP dalam penginjilan. Dia menyebutkan beberapa larangan yang tidak boleh diucapkan seorang penginjil atau misionaris kepada targetnya. Emang targetnya siapa sih? Kalau orang Islam taat dan kuat imannya sudah dipastikan tidak akan tertarik dengan agama yang ditawarkannya itu. Lain hal dengan orang Islam yang bodoh, lemah iman. Setelah itu pendekatan kalau udah tahu dia beragama apa, terus masuknya dari apa lagi? Sambil kita ngobrol, kita menunggu waktu azan. Oke. Karena orang Kristennya punya pemahaman bahwa orang Islam ini kan azan itu kan panggilan buat beribadahnya mereka. Jadi kalau mereka meremehkan azan, udah ketahuan kualitas keagamannya mereka seperti apa. Ya. Jadi kecuali kalau sibuk, ya kan. Tapi kan ini lagi di warung nih, nggak sibuk lah. Ya. Tapi kok asik ngobrol, tapi kok dia nggak mau cut ya? Atau kan kalau dia misalkan taat beribadah kan, Mas tunggu dulu Mas azan. Nanti saya sambung lagi gitu, atau baru dia. Nah itu kita agak mundur dikit gitu, agak mundur melangkah nih. Berarti agak kuat imannya. Taat gitu berarti ya. Tapi kalau asik ngobrol sampai azan itu habis, sampai ada iqomahnya itu udah ini, berarti kita udah tahu nih kualitas lemah. Kualitas imannya ini seperti apa. Nah baru kita susupin pelan-pelan. Tapi kita lihat dulu. Kalau misalkan dia udah mulai menerima apa yang kita katakan, berarti kita langsung aja to the point penginjilan. Tapi kalau misalkan dia masih agak ragu-ragu, ya perkenalan dulu. Nanti setelah selesai, kadang kita minta nomor HP sama alamat rumah. Tuh kan, yang menjadi sasaran mereka adalah orang Islam yang lemah imannya. Bahkan mereka menjadikan barometer panggilan azan itu menjadi tolak ukur kualitas keimanan orang Islam. Mereka gak akan berani mempengaruhi orang Islam yang mengutamakan sholatnya.
Bener nggak sih kalau di STT itu ada mata pelajaran Islamologi? Wah, ada. Bener. 3 SKS. Apa aja yang dipelajarin di Islamologi STT? Pengen tahu nih. Di situ nanti dijelaskan fakta-fakta tentang Nabi Muhammad. Faktanya fakta apa? Positif atau negatif? Jadi anak yang dahulu itu nganggapnya positif. Oke. Tapi ketika anak masuk Islam ternyata itu sesuatu fitnah. Oh gitu. Ya, jadi yang pertama itu Islam itu kan dibilang agama jin. Hah? Agama jin? Ya, karena kan Nabi Muhammad di Gua Hiro. Oke. Nah kan di gua ada siapa kan biasa gitu dikait-kaitkan lah, cocok logi lah gitu. Terus Islam itu dikatakan agama radikal, agama apa? Agama suka perang. Keras. Padahal sekeras-kerasnya Islam, orang Yahudi jauh lebih keras. Gitu. Bahkan dalam Islam pun perang itu ada akhlaknya juga, nggak semua dibantai. Gitu. Jadi malah justru orang Yahudi itu kalau berperang lebih sadis. Ya. Jadi, yang bernapas bunuh gitu ya. Bahkan keledai nggak tahu apa-apa aja bunuh gitu. Itu Islamologi. Nabi Muhammad tuh suka anak kecil. Pedofil tuh. Gituan ya dipelajarin ya. Islamologi ya. Lalu Oke. Terus. Lalu Nabi Muhammad tuh egois. Jadi beliau istrinya banyak, tapi umatnya dibatasi 4. Jadi banyak hal banyak hal yang memang dibilang itu fakta, ternyata itu sebenarnya itu agak sadis sebenarnya. Agak sadis bahwa sebenarnya itu adalah pendoktrinan yang salah terhadap Islam. Ya, para pemirsa ya, dengar sendiri ya. Islamologi di dalam STT mengajarkan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Ya. 3 SKS ya? Begini ya. Malah nanti ada momen di mana Nabi Muhammad itu kan ada ciri-cirinya, dan ciri-cirinya ini dari ciri-cirinya ini tergambar satu sosok. Nah, seperti ini, dan sosoknya itu jelek sekali. Jadi apa ya, seperti orang yang besar tapi kayak bandit lah, lebih kepada bandit gitu. Jadi benar-benar apa ya, menghinakan lah sebenarnya, menghinakan Nabi gitu. Saya baru tahu nih, baru dengar langsung nih dari mantan mahasiswa STT ini ya, bahwa di dalam STT Islamologi ternyata membicarakan dan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Keterlaluan ini mah, dalam lembaga pendidikan sekolah tinggi teologi diajarkan Islamologi, sebanyak 3 SKS, yang membahas fitnahan terhadap Nabi Muhammad SAW. Pantesan apologet Oten selalu menghujat Islam, ternyata ini dipelajari dalam lembaga STT. Walaupun mereka mengklaim berdasarkan data dari Al-Quran dan hadis, tetapi mereka memahaminya dengan kedengkian. Sehingga mereka menyimpulkannya secara serampangan. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.